Jadi ternyata ya belajar ilmu syariat betul langkahnya dari situ. Kalau ingin belajar ilmu syariat langkahnya dari situ. Dari informatif dulu, jalannya seperti itu. Tapi belajar ilmu hakikat ternyata terbalik. Harus dari pengalaman dulu. Baru memasuki proses pemahaman. Nah, kita ingin tahu hakikat tapi cara belajarnya terbalik. Nah, metode belajarnya salah. Akibatnya apa? Ya nggak nyampe-nyampe. Coba kita belajar syahadat. Dari mana kita mulainya dulu? Kan kita dengar orang. Dengar orang kan? Dengar orang. Ada orang baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita tiru. Saya tanya, kalau burung beo disuruh meniru kalimat itu bisa? Kan meniru dalam bahasa lisan, burung saja bisa. Tapi apakah burung bertanggung jawab terhadap yang dia ucapkan? Kan tidak mesti, dia sedang latihan bicara kok. Manusia kan beda. Dari semua makhluk yang ada di semesta ini, manusialah yang diberi banyak pilihan peran di semesta ini. Oke, kita buktikan. Api, begitu dinyalakan, perannya cuma satu kok. Hanya untuk memberi panas. Air, ketika ada, perannya cuma satu, hanya untuk memberikan kesejukan. Pohon rambutan, perannya cuma satu, ngasih rambutan. Gak bisa pohon rambutan ngasih peran yang lain. Misalkan jalan-jalan ke mall, gak boleh. Pohon mangga, perannya cuma satu, ngasih mangga kok. Gak ada pohon mangga jalan-jalan ke pasar. Tapi manusia itu makhluk satu-satunya yang diperan begitu banyak peran. Dikasih pilihan banyak peran. Mau jadi orang baik boleh. Menjadi orang buruk boleh. Belajar saja menanggung risiko dari pilihanmu sendiri, kan begitu. Pohon pete, ngasih pete aja. Gak ada pohon pete ngasih duren. Memang perannya cuma satu itu. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, punya pohon di rumah gak? Di rumahnya Ayah Jalil ada pohon mangga, mangganya besar-besar, mangga kelapa. Perannya apa? Ngasih mangga. Dan itu pohon mangga gak pernah, ya, gak pernah minta mangga. Ngasih aja satu arah. Gak pernah begitu mau dipetik pohon mangga lari-lari, gak pernah. Dan kalau pohon mangga dibiarkan, mati gak pohon mangga? Mati gak pohon mangga? Coba pohon mangga di rumahnya ayah itu tanya, nanti kamu kalau mati mau masuk surga apa neraka? Itu pohon bisa jawab kok. Bisa. Apa jawaban pohon? Saat aku menghasilkan buah dan semua buah itu aku berikan pada kalian. Dan kalian memakan buah dariku. Saat kalian bahagia memakan buahku, aku lebih bahagia, kata pohon mangga. Dan inilah surga bagiku. Surga adalah kebahagiaanku saat aku memberikan kebahagiaan pada kalian. Kapan surganya? Di sini, saat ini, sekarang. Gak muluk-muluk. Kan yang banyak ngayal setelah mati kan manusia. Ngayalnya sih masuk surga, betul gak? Tapi tiap hari yang dikumpulkan bahan-bahan neraka kan gitu. Pohon nggak pernah ditanya yang ingin masuk surga. Padahal semua yang dihasilkan dia sumbangkan semuanya buat manusia. Betul? Tidak ada pohon mangga makan satu mangga pun. Jangan lupa loh. Jangan lupa. Dia bahagia saat kita makan mangga. Tetapi selesai kita makan mangga kita ngomongin orang. Hati-hati pohon mangga juga sedih. Aduh nyesel deh saya nyumbang mangga sama kamu. Karena apa? Kan mangga itu materi, di balik materi ada energi, kemampuan untuk melakukan usaha. Kan pengennya mangga, kita pun seperti dia. Nyumbang lagi kebaikan pada orang banyak. Mangga satu pohon, gak pernah ngasih sama tetangga. Dimakan aja, gak mencret-mencret. Betul gak? Iya.
Karena merasa ini mangga punya aku. Yang nanam aku. Gimana kata mangga? Yang nanam sih kamu. Tapi yang berbuah kan aku. Cuman gak pernah dialog saja. Coba belajar dialog sama pohon aja di rumah kita, luar biasa dialognya. Cuman kita menganggap mereka kan barang mati. Padahal mereka hidup. Hidup. Kenyataannya kan kemarin 1 meter, sekarang 2 meter, besok 3 meter. Kemarin belum berbuah, hari ini minggu depan berbuah. Kalau nggak hidup bagaimana dia bisa dinamis seperti itu? Jangan menganggap mereka itu benda mati. Lalu kita memperlakukan mereka semau kita. Makanya ciri orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, maka kesadarannya itu dirasakan oleh sekitarnya. Bahkan mungkin benda-benda mati pun merasakan kasih sayang. Lihat orang ya, mohon maaf ya. Karena ada orang yang di rumahnya, mohon maaf ya, pintunya ya, kuncinya patah, engselnya lepas, pintunya udah miring-miring gitu, nyaman saja masuk keluar rumah atau masuk keluar WC. Kayaknya ada yang gak beres deh dengan dirinya. Kalau orang yang tertib di dalam dirinya, mohon maaf ya, lihat sampah saja dia gak nyaman, pasti dia ambil walaupun bukan sampahnya dia. Karena dia senang dengan bersih, dia senang dengan teratur, itu sifatnya jiwa. Makanya kalau orang senang yang di luarnya bersih, pasti dalamnya bersih. Kalau orang yang di luar senang dengan yang kotor, itu pasti dalamnya kotor. Kalau orang senang cari rezeki yang kotor, itu pasti jiwanya kotor kok. Orang yang senang mengambil hak yang bukan haknya, itu pasti kotor kok. Bisa dijamin. Karena gak mungkin. Teko ya. Begitu dikeluarkan kopi kan pasti isinya kopi. Begitu keluarnya susu isinya kopi, sesederhana itu susu. Begitu keluar teh isinya pasti teh. Gak mungkin keluar susu dalamnya teh. Gak mungkin. Apa yang keluar itu yang di dalam. Jadi melihat yang di dalam kita seperti apa gampang. Luaran kita kayak apa. Itu saja. Jadi kembali lagi ke sana. Ya, belajar ilmu hakikat itu ternyata harus dimulai dari proses mengalami. Kembali lagi ke sana. Ya, belajar ilmu hakikat itu ternyata harus dimulai dari proses mengalami. Nah, kalau belajar ilmu syariat, ya, untuk berenang misalkan. Kalau Bapak Ibu mau pintar berenang, mohon maaf, belajar ilmu syariat atau ilmu hakikat. Oh, saya mau ngambil ilmu syariatnya saja, oke. Masuk kelas. Alatnya kapur dan papan tulis. Anak-anak hari ini kita belajar renang. Ya, judulnya renang. Menghafalkan gaya-gaya renang. Gaya dada, gaya kupu-kupu, itu kan? Gaya punggung, gaya batu, semua. Selesai pelajaran itu apa? Baru bisa dongeng tentang cara berenang dan jenis-jenis renang. Kira-kira bisa berenang gak? Paling jadi pengamat berenang. Berenangnya gak bisa. Karena belajar berenang bukan di kelas itu, di kolam renang. Mungkin ada pengarahan sedikit dulu deh, ya, gak apa-apa. Tapi instrukturnya sudah pakai baju renang. Instrukturnya pakai jas, pakai baju koko. Bagaimana bisa mengajarkan berenang? Ngerti maksud saya? Selama ini kita itu salah belajar. Salah instruktur dan salah ruang belajar. Belajar sabar di mana? Di pengajian. Salah ruangnya. Di pengajian kan kelihatan seperti orang sabar. Belajar sabar kan kelasnya di rumah, di pasar, di jalan yang macet, di kantor, dengan orang-orang yang nyebelin, yang suka iri hati, yang pendendam, yang tidak bahagia kita naik pangkat, yang tidak bahagia kalau karir kita bagus. Kan lewat dia kita belajar. Jadi kalau gitu kehadiran mereka penting, penting sekali. Itu sebabnya terima kehadiran mereka. Karena mereka dihadirkan pasti tidak buruk. Pasti ada tujuan. Buruknya itu karena kita menilai dia buruk. Coba,
Jangan melihat sampah sebagai sampah. Lihat sampah sebagai pupuk yang akan membuat suburnya tanaman kita. Sudut pandang kita diubah, itu berbeda. Jangan melihat orang yang tidak berguna sebagai tidak berguna. Lihat dari dia, pasti ada sisi lain yang sedang dipesankan Allah kepada kita. Cuman kita nggak bisa menangkap makna di balik itu. Sesederhana itu, ya. Karena sempurna dari kata samapurna, sama pada akhirnya. Orang yang sudah sempurna kehidupannya, dia sudah bisa menerima semuanya. Seperti Allah yang maha sempurna, menerima semuanya. Kenapa? Kalau Allah mau bicara, Allah akan bilang begini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian diciptakan olehku dengan cara yang sama. Dengan cinta yang sama, dari bahan yang sama. Untuk diperankan olehku, untuk peran dariku, dari Tuhan yang sama. Bahwa peran yang engkau perankan dalam kehidupan berbeda, itu adalah peran-peran titipan dariku. Tugas kalian cuma satu, terimalah segala peran yang diberikan aku padamu. Itu saja. Makanya kan pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, kalau ada pertanyaan seperti ini, sebetulnya Tuhan yang butuh manusia atau manusia yang butuh Tuhan? Ayo mikir. Tuhan yang butuh manusia atau manusia yang butuh Tuhan? Apa? Manusia yang butuh Tuhan. Salah. Tuhan yang butuh manusia. Ini HP. Ada penciptanya? Ada penciptanya? Nah, penciptanya butuh HP atau HP butuh penciptanya? Mana yang benar? Penciptanya butuh HP, maka dia bikin HP. HP itu untuk menyenangkan penciptanya. Makanya kalau ditanya, Tuhan butuh manusia atau manusia butuh Tuhan? Selama ini kita belajar keliru. Bagaimana mungkin Tuhan butuh kita? Loh, Tuhan menciptakan kita karena Tuhan butuh kita. Apa kebutuhan Tuhan? Kan Tuhan bilang, sesungguhnya aku adalah perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar dia mengenali aku dengan diriku. Apa kepentingan Tuhan menciptakan kita? Untuk mengenali dia kok. Nah, kalau kita sadar, oh ternyata Tuhan punya kepentingan dengan kita, maka Tuhan menciptakan kita. Kalau Tuhan punya kepentingan dengan kita dan Tuhan menciptakan kita, berikutnya kesadaran apa yang tumbuhkan pada diri kita? Sadar bahwa kita hidup bukan untuk kita. Kita hidup untuk Tuhan. Sekarang pertanyaannya, coba jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kita bekerja digerakkan oleh kebutuhan atau oleh Tuhan? Jawab dulu yang jujur. Digerakkan oleh kebutuhan. Tuh. Kita nabung digerakkan oleh takut kekurangan uang di masa depan atau digerakkan oleh Tuhan? Kita makan, ya. Takut kelaparan atau karena digerakkan Tuhan? Kita minum, takut kekurangan air tubuh kita atau digerakkan Tuhan? Jangan-jangan 99,99% aktivitas hidup kita hari ini bukan digerakkan oleh Tuhan, tapi digerakkan oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Lalu di mana Tuhan yang menciptakan kita? Dan hebatnya Tuhan tidak menghukum. Sekalipun kamu terus-menerus menggunakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, kata Tuhan, aku telah hadiahkan kepadamu. Bahkan aku melinggih dalam tubuhmu sebuah kehormatan. Tapi seburuk apapun perilakumu, aku tetap menyayangimu. Karena aku ciptakan kamu dengan cinta dan aku menunggu kamu pulang dengan penuh harap dan cinta. Jadi Tuhan menunggu kita pulang. Dari mana sumbernya penderitaan manusia? Kan dari situ sesungguhnya. Karena kita lupa, kita diciptakan Tuhan seakan-akan untuk kita. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk Tuhan. Harusnya apa?
Harusnya kita berserah diri dong sama Tuhan yang menciptakan kita. Terserah Tuhan mau pakai saya untuk tujuan beliau yang mana. Apa yang kita lakukan selama ini? Kita menggunakan Tuhan untuk tujuan-tujuan hidup kita. Jika bisa, jika perlu Tuhan itu kalau bisa ya, dijadwal, dirantai. Betul? Biar Tuhan ngikuti apa maunya kita. Dengan alasan berdoa. Padahal doa itu sebetulnya bukan mengatur Tuhan. Doa itu menselaraskan kita agar kita dihadiri Tuhan. Makanya doa itu kan artinya adalah undangan pada Tuhan. Undang Tuhan supaya Tuhan hadir. Menyelesaikan seluruh persoalan kita. Karena dia yang paling mengerti apa yang terjadi pada kita. Karena bagi Tuhan tidak ada musibah dan berkah. Semua peristiwa memang peristiwa. Itulah kebenaran dan terjadi apa adanya. Tugas kita melihat di balik semua itu. Berada di kesadaran itu baru kita bisa merasakan, oh. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk Tuhan bukan? Iya. Jadi siapa yang butuh? Kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Tuhan butuh kita. Makanya karena Tuhan butuh kita, ikuti saja maunya Tuhan. Kata Tuhan, aku butuh kamu pulang. Dan supaya kamu pulang, maka kamu harus jadi orang sabar. Maka aku berikan banyak ujian padamu. Supaya ujian-ujian yang aku berikan itu membuat kamu menjadi orang sabar. Ketika puncak kesabaran sudah kamu capai, saat dimana kamu tidak diizinkan lagi tinggal di tubuh ini, saat kamu pulang, kamu sudah mudah pulang karena sudah hampir sama dengan yang aku mau. Pernah gak kita sadar saat kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Kadang-kadang latah saja. Karena ada hadis yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Sudah saja. Kita setiap pekerjaan baca bismillah. Setiap pekerjaan baca bismillah. Oke. Mungkin secara syar'i, yes. Secara syar'i ya, dari hukum. Dari hukum fikih, hukum agama, dari hukum hadis, yes, terpenuhi. Tapi hakikatnya terpenuhi enggak? Coba sadari. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas nama loh. Apa boleh kita mewakili dia yang enggak kita kenali? Ngasih mandat aja enggak? Tiba-tiba kita geher aja merasa sebagai wakilnya. Pakai bismillah sih. Kalau yang pakai bismillah, habis baca bismillah ada kesadaran. Saya memberi uang kepada si A, membantu si A karena Allah sedang menggunakan saya sebagai tangannya. Dalam kesadaran itu apa perlu orang itu mengucapkan terima kasih kepada kita? Apa perlu orang itu kemudian menyanjung-nyanjung kita? Bahkan saat orang itu menghina kita setelah kita memberi kebaikan pada dia, tetap saja berbuat baik. Kenapa? Yang berbuat baik adalah Allah. Aku hanya menjadi kepanjangan tangannya saja. Dan kebaikan padamu itu dari Allah. Maka ucapkan saja alhamdulillah, segala puji bagi dia. Keren sebetulnya. Kalau dua kalimat itu saja sehari-hari kita implementasikan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Mungkin gak lengkap lah pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja sama alhamdulillah, udah keren banget. Saat kita sadar bahwa kita sedang menjadi kepanjangan tangan dia, maka kita pun menjadi terbebas dari keinginan untuk mendapatkan pujian. Dan kita juga terbebas kalau seandainya ada celaan. Berbuat baik saja. Karena memang itu sudah merupakan hukum alam. Karena Tuhan sedang menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Kenapa? Karena aku diciptakan bukan untukku, untuk dia. Kelahiranku atas tujuan dia. Karena kelahiranku atas tujuan dia, terserah dia menggunakan untuk apa. Keren gak kalau sudah begitu? Keren. Di tingkat kesadaran itu, semua menjadi indah. Semua menjadi indah. Itulah luar biasa. Nah, bayangkan coba, kita tidak punya kesadaran seperti itu. Merasa kita yang paling memberi, merasa kita yang paling berjasa. Maka disitulah kan kita sering berhenti berbuat baik. Coba, kenapa ibu, bapak berhenti berbuat baik sama si A? Kemarin juga saya kasih uang, dia udah wajahnya cemberut, gak senyum.
tidak mengucapkan terima kasih lagi pada saya. Masih begitu enggak kita kira-kira? Sudah tidak ya? Wah, kalau sudah tidak, sudah maju banget itu. Sudah mendekati kebahagiaan itu. Tapi kalau masih di dimensi itu, subhanallah, itulah sumber penderitaan. Baca bismillah, iya baca. Baca alhamdulillah, iya juga baca. Sekarang saya tanya, Rasulullah mengajarkan kepada kita baca alhamdulillah kapan? Kalau saya baca hadisnya, ucapan alhamdulillah ketika dapat musibah dan bersabar. Ucapan alhamdulillah ketika dapat berkah dan bersyukur. Jadi dalam musibah dan berkah, dua-duanya harus pakai alhamdulillah. Yang satu bersabar, yang satu bersyukur. Lanjutannya yang beda, tapi ucapannya ada. Sekarang tanya, pernah gak ibu bapak gagal misalkan bisnis? Alhamdulillah bisnisnya gagal. Atau ngundang teman-teman syukuran? Gak pernah. Karena kita hanya bisa menempatkan alhamdulillah pada sisi di mana kita mendapatkan berkah. Dan itu bukan syukur, karena syukur itu melihat berkah dan musibah sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai kebenaran apa adanya. Sebagai sebuah peristiwa yang harus terjadi sebagai kebenaran semesta apa adanya. Dan di balik itu semua pasti ada, seperti contoh saya tadi. Yang memberi, mungkin dia dapat karma dari kebaikannya dia memberi. Yang diberi, dia sedang dapat karma karena dia biasa memberi. Yang menyakiti, mungkin juga ya. Dia sedang menunaikan tugasnya untuk apa? Untuk meluluskan proses bayar utang karma pada orang lain. Yang disakiti juga sama pentingnya. Yang menyakiti, yang disakiti sama pentingnya. Begitu kita berada di kesadaran itu, proses pelunasan utang karma menjadi sangat mudah. Makanya jangan menghalangi proses pelunasan utang karma untuk diri sendiri dan orang lain. Maka bekerja samalah dalam hidup ini untuk saling bahu-membahu melunasi utang karma kita. Yang suami istri gimana? Yang suami istri juga begitu. Bahu-membahu. Ya, saling bekerja sama. Kalau tidak sadar dengan itu, nanti bisa malah saling menyakiti, tidak saling menerima. Ada pernyataan yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau mengatakan begini, betul malaikat itu selalu melakukan yang benar dan tidak pernah salah. Betul setan itu selalu melakukan yang salah dan tidak melakukan yang benar. Yang diberi izin melakukan salah dan benar kan manusia. Bukan diberi izin. Manusia itu memang ada peluang untuk melakukan itu. Jadi karena manusia ada peluang untuk melakukan benar dan salah, maka manusia itu justru tidak diberi peluang untuk saling menyalahkan. Peluang yang paling besar untuk manusia saling mengingatkan. Coba perhatikan saya. Saya tidak sempurna, kadang saya juga melakukan kesalahan, saya juga kadang melakukan yang benar. Saat saya melakukan kesalahan, jangan disalahkan, diingatkan supaya tidak salah lagi. Apa yang terjadi selama ini? Kita lupa bahwa kita malah justru saling menyalahkan. Sudah kita salah, saling menyalahkan, kan tambah salah. Harusnya kita sadar bahwa kita bisa salah, bisa benar. Tugas kita saling mengingatkan. Kita ini manusia nih. Kadang salah, kadang benar. Ayo kita saling mengingatkan, kan gitu. Bukan saling menyalahkan. Kalau setan dengan setan, biasanya suka saling menyalahkan. Lah iya, kan setan itu tempatnya salah. Makanya setan dengan setan saling menyalahkan. Jadi kalau ada manusia yang saling menyalahkan, kan sebetulnya dia nggak tahu siapa namanya itu. Jawab sendirilah. Makanya berhenti kita saling menyalahkan dan dibangun menjadi saling mengingatkan. Kesadaran bahwa manusia tempat salah dan benar itu bukan untuk saling menyalahkan, tapi kita untuk saling mengingatkan. Mengubah kalimatnya sedikit saja yang dilakukan oleh orang bijaksana, itu menjadi bijaksana kita. Tindakan kita juga menjadi sedikit halus, lembut. Makanya lihat orang yang sudah mencapai kebijaksanaan
dalam pengetahuan spiritual dan sains atau semesta ini. Sejuk biasanya. Tidak pernah menebarkan kebencian, tidak pernah menebarkan kemarahan, ya. Sangat mengerikan ya. Kalau mau mengajarkan spiritual itu dengan memicu adrenalin para muridnya. Makanya kalau belajar spiritual harus bahagia. Kayak ibu-ibu sini, senyum aja dari tadi, ya. Belajar spiritual itu jangan cemberut. Karena yang sedang dipelajari kan kebahagiaan. Kalau kita ingin mempelajari kebahagiaan, untuk bahagia jalannya harus bahagia. Jadi belajar spiritual harus bahagia, senyum. Belajar spiritual dari datang di tempat ini cemberut aja. Udah gitu ditakut-takutin, ya. Oh, kerudungnya nggak rapi itu, masuk neraka itu. Itu rambut keluar satu helai itu, masuk neraka. Sudah datang ke sini penuh dengan kedukaan, sedih, bingung dengan kehidupan. Begitu nyampe di ruangan ini dimasukkan ya kata-kata yang memicu adrenalin. Otomatis tubuh kan tidak akan memproduksi hormon-hormon yang membahagiakan. Apa keluar dari sini akan kelihatan jadi bercahaya? Enggak. Kalau dari sini tambah keriting-keriting. Habis ngaji wajahnya malah jadi serem. Itu sesat, itu pengajian kayak gitu. Pengajian itu harus bahagia. Makanya di pengajian ceritakan yang bahagia. Bukankah para nabi dan para rasul itu memberikan kabar gembira? Coba baca ayat Quran diulang-ulang. Tugasnya para nabi dan para rasul itu membawa kabar gembira. Tidak ada di Quran mengatakan tugasnya mereka membawa kabar duka. Enggak ada. Karena bagi mereka duka pun bisa menjadikan suatu kegembiraan. Karena mereka sudah mencapai kesadaran itu. Itulah kesejukan yang dibutuhkan sekarang. Kesejukan yang semacam ini yang dibutuhkan sekarang. Oleh karena itu, mari kita menjadi sumber kesejukan bagi semesta. Setidak-tidaknya bagi orang yang terdekat dengan kita. Mereka merasa nyaman, sejuk dengan kehadiran kita. Disitulah tanda hidup kita sudah berhasil kelihatan. Karena apa? Agama tidak akan diukur dari berapa juz hafal Quran. Mungkin Bapak Ibu tidak menjadi orang yang hafizah, tidak begitu. Boro-boro 30 juz. Ya. Judul surat aja sampai sekarang enggak hafal-hafal. Tetapi sudah bisa memberikan kesejukan pada lingkungan. Bagi saya, aduh itu luar biasa, itu agama. Karena puncaknya iman itu kedamaian. Puncaknya iman itu kedamaian. Makanya seberapa damai orang yang ada di sekitar kita, itulah ukuran iman kita. Makanya hampir semua ciri-ciri orang beriman yang disampaikan para leluhur kita diindikatori dengan apa? Dengan seberapa hebat orang lain menerima kehadiran kita. Seberapa rindu orang lain dengan kehadiran kita. Ya, mau ngaji, udah datang ke tempat sini, duduknya paling belakang. Kenapa? Takut ditanya sama Pak Ustadz. Karena ngajinya banyak pertanyaan. Tapi tidak pernah ada jawaban. Nah, kita ubah sekarang. Mari kita jadikan diri kita sebagai sumber kesejukan bagi semesta raya ini. Mulailah dari sejukan diri kita, sejukan orang-orang terdekat dengan kita. Tunjukkan bahwa agama kita keren. Tunjukkan bahwa agama kita luar biasa. Tunjukkan ya kepada para nabi, para rasul yang telah berjasa meneratas jalan ini, bahwa kita bisa mengikuti beliau-beliau itu dengan kelembutannya.